Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas berkat rahmat Allah sampai hari ini kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang telah memasuki hari ke-12 pada hari ini. Serta tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya diamanati untuk menjelaskan tentang petunjuk penggunaan obat yang baik dan benar. Dalam garis besar pengobatan ada dua macam, yaitu pengobatan dengan cara herbal dan dengan cara medis. Yang pengobatan herbal yang selama ini kita kenal berasal dari tumbuh-tumbuhan dan juga dari bahan alam yang lain. Seperti yang kita jumpai habatus sauda dan suplemen-suplemen yang berisi dari bahan tumbuh-tumbuhan, terutama madu yang sangat berkhasiat untuk tubuh dan banyak nutrisi yang terkandung di dalamnya. Dan ada sedikit tips untuk meminum madu, sebaiknya Bapak Ibu sekalian pahami. Dan apabila meminum madu, usahakan perut kosong, itu lebih baik, dan diusahakan tidak menggunakan sendok logam, dalam arti sendok stainless atau sendok berbahan logam yang lain. Akan lebih aman menggunakan sendok plastik atau sendok melamin. Terus kemudian dengan obat-obatan medis yang kita kenal yang tersedia di rumah sakit, apotek maupun toko obat. Banyak sekali macamnya dengan obat-obat medis itu. Dan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 80, wa idza maritu wa huwa yashfin, yang artinya, dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang akan menyembuhkan aku. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Dan dalam proses penyembuhan yang berdasarkan obat-obatan medis itu, yang perlu kita pahami prinsip pengobatan itu 4 tepat dan 1 W. Jadi 4 tepat dan 1 waspada. 4 tepat itu diantaranya tepat indikasi, tepat pemakaian, tepat jenis obat, dan tepat dosis. 1 waspada dengan efek samping obat tersebut. Berkaitan dengan puasa Ramadan ini, dengan jadwal makan kita yang berubah, otomatis jadwal minum obat kita juga akan berubah. Untuk pasien yang minum obat dalam jangka panjang, misalkan dengan pengobatan diabetes, jantung, hipertensi, dan penyakit kronis lainnya, itu pengobatannya harus diminum rutin dengan petunjuk penggunaan yang berbeda-beda. Untuk penggunaan obat yang diminum sehari 1 kali, petunjuk penggunaannya sebelum makan, maka sebaiknya Bapak Ibu sekalian tidak langsung meminum obatnya pada saat berbuka puasa, karena nanti akan menyebabkan lemas. 1, karena belum ada asupan makanan dalam tubuh. Jadi diusahakan begitu berbuka puasa juga jangan langsung makan besar, dalam arti langsung makan nasi. Sebaiknya kita minum yang hangat dulu. Kalau misalkan yang untuk penderita diabetes atau yang ada keluhan dengan lambung, sebaiknya minum air hangat, diusahakan ditambah dengan madu boleh. Dengan kurma yang gula-gula yang sangat mudah sekali untuk dicerna. Anjuran Rasulullah kan kita untuk berbuka dengan yang manis. Saya rasa madu dan kurma itu lebih aman untuk untuk dalam tubuh, lebih sangat mudah dicerna, gulanya gula yang tidak kompleks, aman untuk yang penderita mual, untuk diabetes juga, dan untuk yang tidak punya keluhan juga cenderung relatif lebih aman. Kemudian kita tunaikan dulu sholat maghrib, baru makan besar itu tadi, makan nasi yang dengan jumlah komposisi yang seimbang. Untuk obat hipertensi yang bisa diminum, kadang ada petunjuk penggunaannya itu lebih dari 1 kali. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Untuk lebih baiknya, untuk obat hipertensi, konsultasikan kembali ke dokter pribadi Anda
kalau dalam suasana puasa seperti ini supaya enggak repot, kalau minum 3 kali, jenengan kalau enggak mau repot mendingan yang ada obat-obat hipertensi yang dengan indeks bekerjanya panjang. Itu lebih mudah digunakan dengan aplikasinya. Misalkan kalau 1 hari sekali kan diminum, misalkan waktu berbuka puasa atau waktu sebelum imsak, waktu sahur. Untuk obat yang 2 kali diminum ada yang 30 menit setelah makan besar, dianjurkannya diminumnya 30 menit setelah makan. Setelah makan buka puasa 30 menit kemudian baru diminum obatnya, kemudian juga waktu kita sahur. Untuk obat-obat yang 3 kali diminum karena memang kerjanya butuh berulang, untuk obat-obat pusing misalnya, itu diminumnya waktu berbuka, sebelum kita tidur, sama waktu sahur. Ada obat juga yang sampai 4 kali diminum, tapi jarang sekali digunakan. Sebaiknya karena durasi makannya lebih terbatas, 10 jam kurang lebih. Berarti diminumnya saat setelah berbuka, setelah kita tunaikan sholat tarawih, sama sebelum tidur, selanjutnya waktu makan sahur. Dan Bapak Ibu yang mengalami keluhan pengobatan dengan jangka panjang, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Semua karena kita nggak bisa memilih kita dilahirkan dari rahim ibu siapa. Tapi ketahuilah Allah Maha Tahu, Maha segalanya. Mungkin dengan begitu kita banyak bersyukur dengan penyakit yang kita derita saat ini. Mungkin ada keluarga Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang menjalani karantina karena COVID-19. Jangan berkecil hati, semua penyakit pasti ada obatnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.